Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai, maaf ya, kemarin Winda dapat konfirmasi dari Zoom. Biasanya akun Zoom-nya Bu Winda ini unlimited, bisa panjang. Cuman nggak tahu, kayaknya kemarin program untuk Zoom for Education yang bisa unlimited itu sepertinya kok sudah selesai ya. Jadi nanti kalau 40 menit doang, Bu. Zoom-nya mati sendiri berarti Join sudah lagi. waktunya habis ya. Nanti berarti silahkan gabung lagi dengan link yang sama ya teman-teman. Gitu ya. Oke, insya Allah tidak berpanjang lebar ya karena kita juga sudah mau GT. Minta kerjasamanya ya teman-teman. Bu Indah akan presentasi dulu. Nanti kalau sudah baru kita akan tanya jawab. Ya, sudah siap dengan modulnya semua kan? Alat tulis. Alat tulis dan modul sudah siap ya teman-teman. Sudah, Bu. Oke, baik. Bu Indah mulai ya. Undangan. Nah, hari ini kita membahas undangan teman-teman. Jadi, ya seperti yang sudah dibahas oleh Pak Priyo tadi ya, kalian kan sudah sering mendapat undangan. Ya, kalau kalian ya undangan hitam, undangan pernikahan orang tua kalian tapi yang diundang ya, undangan ulang tahun gitu ya, undangan mabar, ya kan? Sukanya gitu kan? Nah, ini kita akan mau bahas ya. Undangan itu apa sih sebenarnya? Undangan adalah surat yang berisi pemberitahuan atau permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri acara atau kegiatan. Ya, jadi kita itu dikasih tahu, diminta untuk datang, hadir di sebuah acara. Itu namanya undangan. Ya. Jadi undangan ini memang hanya ditujukan untuk orang-orang tertentu, nggak semua orang diundang, kecuali memang undangannya terbuka, bisa ke semua orang ya. Tapi kalau tidak mendapatkan undangan, maka sebenarnya dia tidak diundang, begitu ya. Dalam hukum Islam pun juga begitu. Kalau kita dapat surat undangan, maka kita wajib menghadirinya. Tapi kalau kita nggak dapat surat undangan, ya nggak usah hadir, nggak usah ikut-ikutan. Loh aku kok nggak diundang sih, aku boleh datang nggak gitu. Nggak usah tanya begitu. Kalau tidak diundang memang berarti tidak diminta untuk hadir. Gitu ya. Jadi surat undangan ini khusus ya. Kemudian kalimat yang digunakan itu singkat, padat, jelas. Nggak bertele-tele, nggak usah pakai latar belakang ya, nggak usah nyeritakan sejarahnya seperti apa, tapi langsung ya diundang hari ini tanggal segini tempatnya di sini gitu ya, jelas, singkat, padat, jelas ya. Tujuannya agar orang yang membaca itu segera mengerti isinya, nggak usah membacanya nggak usah panjang-panjang, tak sudah tahu, oh aku diundang, suruh datang besok hari Minggu jam 9 pagi. Nah, gitu ya. Itu tujuannya surat undangan. Nah, ternyata kalau di Indonesia kita kenal jenis surat undangan itu ada 3 macam. Ya, sesuai yang ada di modul ya. Yang pertama undangan resmi. Itu biasanya dikeluarkan oleh instansi. Instansi itu maksudnya yang pemerintahan-pemerintahan gitulah ya. Yang orang tua kalian mungkin PNS, yang kerja di perusahaan-perusahaan. Nah, itu namanya undangan resmi. Nah, sementara jenis yang kedua adalah undangan yang setengah resmi. Ini sih ditujukan ke instansi juga atau organisasi, tetapi biasanya tidak ada kop suratnya.
Ya, jadi undangannya itu tidak, acaranya itu juga bukan acara yang resmi gitu loh biasanya. Ya. Jadi ini undangan setengah resmi. Dan yang ketiga adalah undangan tidak resmi. Undangan tidak resmi itu diundang oleh perorangan, ya. Orang tertentu yang mengundang, jadi bukan lembaga, bukan instansi, ya, bukan sekolah, misalnya begitu ya. Kalau sekolah, Arido ngundang kalian, itu undangannya resmi namanya, ya, itu ya. Yuk kita lihat contoh-contohnya. Ini dia contoh undangan resmi. Silahkan diperhatikan di modul halaman 42, teman-teman. Ya, yang bagian atas ini namanya adalah kepala surat atau orang menyebutnya kop. Kop surat. Ada logonya, ada tulisannya. Namanya apa organisasinya atau instansinya. Ini namanya kepala surat. Setelah itu ada ini nih, kepada yang terhormat. Siapa? Ini adalah nama dan alamat tujuan. Ya, ini diperhatikan ya, ini bagian-bagian surat. Ini bagian-bagian surat. Ya, di surat undangan resmi itu begini. Nanti beda lagi bagian surat di yang tidak resmi dan setengah resmi. Ya, ada kop surat, ada nama dan alamat tujuan. Terus ini nih, dengan hormat, atau kalau kita orang Islam ya assalamualaikum gitu ya. Itu namanya salam pembuka atau pembuka surat. Kalau tulisannya dengan hormat ini pembuka surat. Ya, tapi kalau nanti ada salamnya assalamualaikum gitu ya misalnya, maka itu salam pembuka. Nah, ini mengharap kehadiran dan sebagainya, ini namanya adalah isi suratnya. Begitu kita membaca undangan kan yang paling penting yang kita lihat kan ininya toh, hari, tanggal, waktu, tempat, keperluannya apa. Nah, ini dia. Ini isi suratnya, ini yang paling penting biasanya orang lihat pertama kali. Nah, kemudian yang ini adalah penutup surat. Nanti kalau ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, namanya adalah salam penutup. Nah, terus biasanya di sini ada ini, Semarang, 1 April 2021. Nah, itu namanya tempat dan tanggal surat. Nah, kemudian jangan lupa ada pembuat suratnya. Ini surat resmi. Nah, surat yang setengah resmi beda lagi. Lihat, nih. Nah, surat setengah resmi itu, oh, sebentar. Surat setengah resmi itu lihat, tidak ada kop suratnya, teman-teman. Ya, tadi nggak pakai kepala surat ini. Ya, adanya langsung ini nih, kepada yang terhormat. Ini nama dan alamat tujuan. Salam pembuka ada, kata pembuka ada, pembuka surat ada, isi surat ada, penutup surat sama, salam penutup ini nggak ada salam penutupnya, tempat dan tanggal surat ada, pembuat suratnya ada. Bedanya sama yang surat resmi apa tadi berarti? Apa ya? Undangan setengah resmi sama undangan resmi bedanya apa ya? Nggak ada kop suratnya, Bu. Iya, betul Mas Faisal. Kalau setengah resmi itu biasanya tidak ada kop suratnya. Nah, yang paling familiar dengan kalian adalah yang undangan tidak resmi. Nah, ini dia contoh undangan tidak resmi. Apa ini? Undangan apa ini? Nggak resmi. Nikah. Undangan nikah, the wedding of. Nah, ini undangan nikah. Ada lagi undangan tidak resmi. Apa ini? Hitanan. Ini gambarnya siapa ini? Manusia. Yang pastinya Kirain manusia, gambarnya- Bu. Kirain gambarnya Orlen. Ada Orlen enggak?
Oke, lanjut. Nah, ini gambarnya siapa ini? Ya, ini undangan tidak resmi juga ya, tasyakuran akikoh ya. Ini juga undangan yang tidak resmi ya. Ada lagi undangan tidak resmi yang sekarang lagi ngetren. Nah, di HP ya. Undangan yang cuma WhatsApp. iya lewat WhatsApp yang teman-teman mabar yuk gitu misalnya, atau teman-teman makan bareng yuk di mana misalnya gitu ya. Atau Wah, aku mabar sering yuk. menerima itu, Bu. Kenapa Mas Rafa? Aku sering menerima pesan kayak gitu, Bu. Nah, iya betul. Kalian paling familiar dengan undangan tidak resmi ya, seperti yang Bunda bilang tadi ya. Karena ya gitu. Besok malam datang ya ke rumahku ya, aku ulang tahun loh. Nah, gitu kan itu undangan sebenarnya, tapi cuma lewat WhatsApp ya, undangannya tidak resmi. Tapi undangan itu sebenarnya undangan ya, karena tidak semua orang dikasih WhatsApp seperti itu. Nah, ini ya. Jadi udah tahu ya bedanya undangan resmi, undangan setengah resmi, dan ini undangan tidak resmi. Tidak resmi. Yang ini yang tidak resmi. Kenapa disebut tidak resmi? Karena yang mengeluarkan undangan itu bukan organisasi, bukan instansi atau lembaga, bukan pemerintahan, ya. Undangan tidak resmi itu dikeluarkan oleh orang-orang tertentu, satu orang saja. Pak Priyo ngundang anak-anak kelas 5C untuk mabit bersama di sekolah. Nah, itu undangan tidak resmi kalau Pak Priyo ngadakan sendiri. Tetapi kalau ada kop suratnya, ada tanda tangannya Bu Tati, mengundang seluruh murid kelas 5C untuk mabit di sekolah. Sama-sama undangannya mabit. Tapi yang satu ada kop suratnya ditandatangani Bu Tati sebagai kepala sekolah, yang satunya cuma WhatsApp dari Pak Priyo. Anak-anak kelas 5C, yuk mabit yuk di sekolah yuk gitu. Nah, beda. Undangannya yang dari Pak Priyo itu tadi tidak resmi, tapi kalau yang dari Bu Tati ya resmi karena ada kop suratnya, ada tanda tangannya, ada stempelnya, misalnya begitu ya. Gitu ya, sama-sama mabit tapi yang satu resmi, yang satu tidak resmi. Begitu ya teman-teman, bedanya tuh seperti itu ya. Oke, yuk kita kerjakan halaman 43. Silahkan dibuka modul halaman 43. Sudah, Bu. Oke, sudah. Sebelum kita mulai mengerjakan, ada yang masih bingung nggak dengan materi undangan? Ya, gampang banget ya, undangan itu gampang banget pokoknya ya. Cuman itu tadi aja pokoknya, undangan resmi, setengah resmi, tidak resmi, wes gitu aja ya. Nah, ini dia kita kerjakan bersama halaman 43. Kalian disuruh untuk melihat dari 3 gambar itu yang paling kiri yang ada kop suratnya itu namanya undangan apa? Ini nih, yang ini nih, yang ini. Nah, ini undangan apa ini? Resmi. Iya, Resmi, betul resmi. ya. Bu, berarti Oke, tinggal silahkan ditulis di resminya bawahnya aja situ. gitu. Silahkan ditulis undangan resmi. Nah, gini. Harusnya dikasih warna ya, tapi nggak apa-apa, nggak usah dikasih warna. Tulisan saja. Undangan resmi. Ya, terus kalian disuruh untuk menyebutkan bagian-bagian undangannya. Yang paling atas ini namanya apa teman-teman? Lihat kursornya Bu Indah. Ini yang paling atas ini namanya apa? Kepala surat, Bu. Yes, Surat. betul. Kepala surat. Silakan ditulis di modulnya. Boleh dikasih tanda. Nah, apa itu namanya? Tanda kurung ya. Panah. Boleh. Boleh dikasih tanda panah misalnya begitu. Kepala surat yang paling atas.
Sudah? Kita lanjut ya. Setelah kepala surat, ini ada Tanjung 22 September 2014. Ini apa namanya? Tanggal suratnya, Bu. Ya, betul. Tempat dan tanggal surat. Betul. Silakan ditulis. Sudah. Kita ke bawahnya lagi. Kepada yang terhormat Bapak, siapa ini namanya? Hardian apa ya? Hardiman. Salam. Ini namanya apa? Kepada yang terhormat. Ini apa ini? Salam. Kepada yang terhormat, Bapak siapa di tempat? Pembukaan surat. Belum, bukan dong. Kepada. Kan ada tulisannya kepada. Undangan Salam dari pembukaan. Bapak Hardi. Isi Bukan surat. Bukan salam pembukaan. Salam pembukaan itu kan Nama, sebelum Bu. mulai suratnya. Nama untuk dikirim ke orangnya, Bu. Iya, betul ya. Ini nama dan alamat tujuan. Ya. Bukan salam pembukanya. Kan kepada siapa? Nah, itu maksudnya nama. Nama dan alamat tujuannya gitu. Ya. Jangan sampai salah. Nah, bawahnya dengan akan diadakannya acara pentas seni untuk memperingati hari ulang tahun SMA Negeri 1 Tanjung. Nah, ini namanya apa ini? Isi surat. Belum. Pembuka surat, Bu. Iya, betul. Pembuka surat dulu, ya. Jadi kan sebelum ada isinya harus dibuka dulu sebentar, ya. Dibuka oleh pembuka surat. Setelah itu barulah kami mohon untuk menghadiri rapat yang akan dilaksanakan pada hari, tanggal, pukul, tempat, acara. Nah, ini namanya apa? Hari, tanggal. Penyampaiannya. Penyampaiannya. Yang mau disampaikan. Bagian-bagian suratnya tadi ini namanya apa? Isi surat. Iya, betul sekali ya Mbak Amira, Mas Izur. Ini namanya isi surat, nah ya. Jadi ada kata-katanya. Kalau ini namanya kepala surat. Ini tempat dan tanggal surat, ditulisnya kapan. Ini nama dan alamat tujuan. Kepada siapa? Nah, sebelum ada isinya dibuka dulu. Ini apa-apa misalnya. Ya. Terus barulah isi suratnya. Terakhir, atas kehadiran saudara kami mengucapkan terima kasih. Apa ini? Penutup surat. Iya, betul. Ini namanya penutup surat. Ya, ada pembuka surat, ada isi surat, berarti harus ada penutup surat. Ya. Terus yang paling bawah, Ketua OSIS, Hendra. Ini apa ini? Ngirim. Betul. Yang membuat suratnya itu siapa? Yang membuat surat bukan berarti harus ngetik suratnya loh ya, bukan. Tetapi yang mengundang maksudnya. Yang mengundang itu siapa? Pimpinannya, kepalanya. Kalau di Arido ya, kalau di SD Arido ya berarti kepala sekolahnya, begitu ya. Itu namanya pembuat surat. Oke, paham?
Paham dengan bagian-bagian surat, teman? Oke. Ini sudah ditulis semua ini di modul halaman 43. Sudah. Oke, sudah. Sekarang kita beralih ke surat yang selanjutnya. Ini surat apa ini? Undangan apa ini? Setengah resmi. Setengah resmi. Yuk, silakan dituliskan. Mana yang ada kepala suratnya enggak? Enggak. Enggak ada. Lah terus ini apa? Kepada ini apa? Kepada. Itu nama orang. Iya, nama dan alamat tujuan. Terus ini lihat nih, salam gitu toh. Salam. Apa ini? Iya, betul. Ini tempat dan tanggal surat dulu. Pembuka surat, betul. Terus ini tadi, dengan ini mengharap kehadirannya pada, itu apa namanya? Membuka surat. Tadi kan sudah pembuka suratnya tuh gitu, salam gitu tadi itu loh. Bentar. Nah, ini loh. Ini loh. Salam. Ini namanya pembuka surat. Terus yang ini dengan ini mengharapkan kehadiran saudara pada hari, tanggal, waktu, tempat, keperluan. Itu namanya apa? Isi. Iya, betul. Ini yang namanya isi surat. Terus ini lihat, sekian dan terima kasih. Ini namanya Penutup surat. iya, penutup surat. Ya, pembuka surat sama penutup surat nggak usah panjang lebar, nggak apa-apa. Yang ini tadi contohnya pembuka suratnya adalah salam, gitu tak? Penutup suratnya sekian, terima kasih. Nah, boleh. Ya, karena undangannya setengah resmi. Boleh. Memakai kata-kata begitu boleh. Ya, jangan lupa tempat dan tanggal surat. Kemudian ini Saifuddin ini siapa ini? Pembuat. Iya, betul. Pembuat suratnya harus ada. Nanti kalian dapat undangan, datang ke rumah makan Lombok Ijo. Aduh, sebentar lagi mau berakhir ini sepertinya teman-teman, Zoom-nya ya. Oke, nanti kalau 10 menit lagi, Bu. Undangan yang resminya ketutupan, Bu. oh iya, memang ditutupi. Gimana? Udah Dia belum ditulis kan? selesai. Sudah ditulis di modul kan? Ya. Oh iya. Aku ada yang belum, Bu. Ada yang belum. Gimana? Ini. Teman-teman nanti kalau ternyata berhenti Zoom-nya, gabung lagi ya. Masuk lagi. Ya, Bu. Kalau berhenti sendiri, gabung lagi ya. Gimana ini? Nah, kita lanjutkan dulu. Undangan yang apa ini? Yang ini Tidak resmi. Iya, yang ini undangan yang tidak resmi. Sebentar ya Mas Hide, nanti Bunda ulangi lagi, enggak apa-apa. Undangan yang tidak resmi. Nah, undangan tidak resmi, lihat nih. Teman-teman yang baik datang ya, gitu. Pakai kata-kata atau bahasa yang tidak baku atau bahasa gaul boleh. Ya, undangan yang tidak resmi boleh. Ini apa ini namanya ini? Kalau di bagian surat. Teman-teman apa? Membuka surat. Iya, langsung membuka surat. Nggak pakai kepala surat, nggak pakai tempat tanggal pembuatan surat, ya. Nggak pakai nama dan alamat tujuan, tapi langsung ini pembuka surat. Kemudian ini yang akan diselenggarakan dari tanggal, pukul, tempat. Isi surat. Iya, isi surat. Terus habis itu salam manis. Penutup surat langsungan. Rahmadinia. Apa membuat surat? Membuat surat. Udah selesai. Jadi undangan tidak resmi itu gitu ya. Simple sekali. So simple. Undangan yang tidak resmi. Nah, itu dia. Sudah selesai. Kita 3 jenis undangan sudah kita bahas bersama ya. Semoga kalian paham. Kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan teman-teman. Mana yang tidak paham? Paham. Mana? Kita ulangi lagi coba ya yang Hide tadi ya. Nih Hide. Ini yang undangan resmi Hide. Silakan ditulis Hide. Oh, Bu, aku udah sampai penutup surat. Udah sampai penutup surat, ya. Berarti sudah ya.
Surat resmi, undangan resmi sudah berarti ya? Sudah, Bu. Oke. Undangan tidak resmi sudah juga ya? Nanti tinggal dilihat di sampingnya, kan hampir sama. Ya. Undangan setengah resmi, nama dan alamat, pembuka surat, isi surat, penutup surat, tempat dan tanggal surat, sama pembuat surat. Nah, ini agak ringkes. Yang terakhir tadi, undangan tidak resmi. Hanya ada pembuka, isi, penutup, sama pembuat suratnya. Dah selesai. Ya, itu dia. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham mungkin? Itu ditulis aja enggak, Bu? Iya, ditulis di modul ya, teman-teman. Kalau tadi ada yang tidak tidak sempat menulis, ketinggalan, nanti boleh dibuka lagi rekamannya. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah? Oke, kalau sudah, Bu Indah silahkan kembali ke Pak Priyo. Monggo Pak Priyo kalau ada tambahan. Baik. Samping fotonya. Apa tadi? Ada yang bilang apa tadi? Siapa yang mau bertanya tadi? Enggak ada ya. Baik. Kira-kira kalau Pak Priyo kirim WA ke grup kelas, kata-katanya undangan Fikon pembelajaran kelas 5. Itu undangan termasuk undangan apa? Resmi, setengah resmi atau tidak resmi? Tidak Setengah resmi, Pak. Resmi. Setengah resmi. Coba Banu apa Banu? Jadi ada yang bilang setengah resmi, siapa tadi? Ide, Pak. Oke. Apa alasannya kok bilang setengah resmi ini? Karena nggak semua orang suratnya nggak diundang, ada, Pak. Kepala surat tidak ada, bagus. Terus apa lagi? Tidak ada penutup suratnya, Pak. Ada penutup suratnya. Terus apa lagi? Dah. Udah. Masuknya? Jadi masuknya apa? Resmi, tidak resmi, setengah resmi? Setengah resmi. Resmi. Oke, mungkin Bu Winda bisa menjelaskan jawabannya apa? Ya, kalau undangannya itu tidak ada kop suratnya, tapi dikeluarkan oleh instansi atau organisasi, namanya memang undangan setengah resmi. Ya, kalau undangannya itu ada kop suratnya, dikeluarkan oleh instansi atau organisasi, disebut undangan resmi. Gitu ya. Ya, jadi undangan Fikon pembelajaran karena dikeluarkan oleh sekolah, maka termasuknya setengah resmi. Resmi ya. Iya. Jadi paling gampang mungkin cara melihatnya, kalau bahasa yang dipergunakan itu santai gitu ya. Misalnya undangan khitanan, ada gambarnya lucu-lucu begitu, ada gambarnya bayi yang pakai pita, kemudian datang ya, gitu. Nah itu masuknya undangan Tidak resmi. tidak resmi. Tetapi ketika Pak Priyo mengundang di grup orang tua ya, dan itu kan serius ya, undangan pembelajaran gitu. Itu undangan setengah resmi karena apa di WA-nya ada Pak Priyo beri emoticon misalnya orang menguap atau orang ketawa gitu? Tidak kan? Ada nggak kalau misalnya kita bikin undangan Fikon itu? Ada gambar lucu-lucunya begitu tidak? Enggak ya. Nah, itu berarti undangan setengah resmi.
Ya, jadi membedakannya kalau bahasa sekarang itu kalau undangan tidak resmi itu lebih gaul gitu loh. Ya, lebih gaul. Jadi seperti sambil bercanda, sambil kata-katanya tidak baku, campur-campur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, mungkin pakai bahasa bahasa apa sih, prokem itu apa, Bu, ya kalau bahasa anak-anak itu yang pahami anak-anak. Ya bahasa alay, bahasa alay gitu ya. Itu berarti undangan tidak resmi. Ya, itu jelas bedanya. Jadi ya, oke, kalau undangan khitan, undangan tasyakuran khitan, tadi sudah disampaikan Bu Winda, kenapa kok disebut undangan khitan, tasyakuran khitan masuknya resmi, tidak resmi, setengah resmi? Bagaimana? Tidak resmi. Tidak resmi, Tidak alasannya? resmi. Karena ada gambarnya Pak tadi Pak, anak pakai Ada sarung. gambarnya. Oke. Ada gambarnya. Oke, boleh. Ada gambarnya. Alasan Oke, kuatnya kenapa dia tidak resmi itu sebenarnya diundang oleh perorangan. Perorangan, betul. Ya, yang mengundang itu perorangan, bukan organisasi. Yang undang Pak Priyo, yang undang Bu Rina, misalnya gitu ya. Itu masuknya undangan yang tidak resmi. Ya, kalau yang undang sekolah, undangannya bisa resmi, bisa setengah resmi, ya. Jadi misalnya ada undangan dari instansi, ada gambarnya nih, misalnya peresmian gedung baru, kantor apa begitu, ada gambarnya. Tetap saja disebut sebagai undangan resmi karena itu dikeluarkan oleh instansi dan itu cap-capnya kopnya ada kopnya biasanya gitu ya. Jadi tidak tergantung gambarnya, tetapi bagaimana menyampaikannya. Apakah itu perorangan atau instansi? Kalau instansi atau kantor tinggal bagi dua. Yang satu ada kopnya, ada misalnya Departemen Pertahanan Republik Indonesia. Nah, itu berarti undangan resmi. Itu ya. Ya. Nanti kita cari contoh lain, coba di rumah kalian banyak contoh-contoh undangan yang ini. Ya, baik. Itu sekarang jam 8.44. Ada yang mau ditambahkan, Bu Winda, Bu Rina mungkin? Sudah Pak, kalau dari saya Pak. Sudah ya? Oke ya, cukup ya. Oke, minta tolong Alifa untuk menutup ikon pagi ini, Alifa. Alifa, mic-nya dinyalakan. Oke. Akan ditutup dengan doa pimpin doa penutup Al-Asr dan Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana demi waktu. Sungguhnya manusia itu dalam kecuali orang-orang yang beramal dan beriman soleh. Nasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Kali walidayah warham kama Allah, ampunilah aku dan kedua orang tua. Sayangilah mereka bagaimana mereka mendidikku di waktu kecil. Rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Oke, baik. Terima kasih semuanya. Besok libur ya? Besok libur hari apa ya? Peringatan apa besok? besok. Iya, hari Jumat. Kita peringatan apa? Apa ya, Dok? Paskah ya, Jumat. Oh, Paskah ya. Ya Ramadan, Ya. Pak. Oke, belum. Oke, baik. Ya, jadi meskipun besok libur, nah manfaatkan waktu untuk berolahraga ya, jaga kesehatan. Semoga semua diberi kesehatan. Olahraga, gerakkan badan. Tadi aku olahraga, Pak. Lari, Alhamdulillah. Pak. Tadi pagi aku olahraga, Pak. Main game, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Fabia, wabarakatuh. Aku olahraga kan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cari paling. Cari. Ya, teman-teman ya. Nanti kelas 5A di panggung ya, teman-teman. GT-nya di panggung. Pak, dadah. Bye. Bye.